Saya ditugasin kemari sama datuk saya Rasulullah SAW. Datuk saya ngundang di sini. Tadi saya bawa orang 7 ekor. Beberapa habaib yang terekam kamera, entah itu Habib yang datang dari Yaman, diterjemahkan oleh orang-orang Indonesia ketika ceramah dan lain sebagainya, sampai sesenggukan mengaku dirinya Tuhan. Ku adalah Tuhan kalian. Allah. Apakah bukankah aku Tuhan kalian? Dan bahkan ketika bermajelisan mereka pura-pura melotot. Setelah itu mereka mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Informasi digital semacam ini sudah sangat gampang untuk kita dapatkan. Oh iya, kalau dulu teman-teman, sebelum ada era digitalisasi seperti sekarang, orang hanya mendengar kabar, oh guru kumpul membelah diri jadi 3 ya, hebat sekali begini begitu. Oh Habib Umar melihat Nabi Muhammad SAW ya, oh hebat begini begitu. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tetapi sekarang ketika kita menggunakan era digitalisasi ini dengan cerdas, maka kita bisa menemukan berbagai macam kebohongan, kedustaan, penipuan, bahkan hal-hal yang aneh nyeleneh di antara mereka. Mama Gufron ini sudah sangat lama menggeluti dunia kekonyolan semacam ini ketika dia belum tersebar melalui media ucapan-ucapan konyolnya, pembodohan publiknya. Ya orang percaya-percaya saja, oh di sana ada wali begini begitu, bisa begini bisa begitu. Akhirnya orang datang ke sana untuk ngalap-ngalap berkah kepada Mama Gufron, rangka-rangka di hadapan Mama Gufron, cium kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya apa? Nilai Mama Gufron semakin tinggi. Insya Allah saya nanti ke Kairo akan membukakan. Saya kalau ini kita benar dan sebagainya, saya berani membayar tanggungan Indonesia, hutang-hutang Indonesia. Berani saya membayarnya. Saya berani. Lakol inna rahmatan 7 turunan. La Islam. Aqadili inna kaliyama firman Allah. Buktikan ya Allah. Fakol inna rahmatan Islam alayya firman Allah. Manfaat era digitalisasi sekarang yaitu untuk memberantas kebodohan seperti ini. Itu pun kalau kita mau berjuang bersama-sama. Masalahnya, mereka ini juga berjuang bersama-sama untuk mengajarkan doktrin tahayul, bid'ah dan khurafatnya, bahkan dawir-dawirnya. Mereka ini juga kompak. Salah satunya lagi, ada seorang habaib lagi yang ingin menyaingi Habib Umar dengan mengaku-ngaku bahwa dia diutus oleh datuk. Siapa datukku? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya ditugasin kemari sama datuk saya Rasulullah SAW. Apa kata datukku? Datuk saya ngundang di sini. Tadi saya bawa orang 7 ekor. Saya bilang, datuk, ini orang puluhan ribu. Kalau bujur-bujur pian, ngundang ulun, darah daging, ulun bisa masuk. Apa yang terjadi? Datuk saya ngundang emang disuruh masuk. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Rasulullah hidup. 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 Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Hadir Rasulullah di sini. Gimana kamu hadir? Ada warisannya. Gimana kamu hadir? Ada darah dagingnya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Gimana kamu hadir? Ada pencintanya. Makanya cintai yang kita cintai. Tuh, terlihat jelas kan bahwa dia mengaku diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan ini. Kalian bisa merasakan kehadiran Nabi Muhammad SAW meskipun tidak dapat melihat. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Kata siapa? Kata Hani Yahya Assegaf. Bagi yang tidak punya halangan, saya turut mengundang untuk acara tanggal 29 Haul Tuan Guru saya di Cilongok. Mudah-mudahan kita bisa mendapat keberkahannya bersama, karena itu hari luar biasa. Itu acara yang banyak keberkahan. Saya diceritain sama beberapa orang tua-tua dan guru-guru, kalau udah acara hall di Cilongok itu pasti Syekh Abdul Qadir Jailani hadir, pasti Nabi Khidir hadir, pasti Nabi Ilyas hadir. Cuma bagi siapa yang bisa melihat, wallahu alam. Mudah-mudahan kita semua dapat kecipratan berkahnya itu. Hanya orang tertentu yang bisa melihat. Kenapa Nabi Muhammad SAW bisa sampai hadir di majelis kita? Karena di sini ada orang yang tersambung darahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ada darah daging Nabi Muhammad SAW. Kalian wajib mencintai. Kenapa wajib? Karena mereka cucu Nabi. Kalau kalian tidak cinta apa? Bisa neraka kalian. Bisa tidak mendapatkan syafaat kalian. Orang yang matinya membenci keluargaku akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang Yahudi. Walaupun dia beribadah sampai terpotong-potong badannya. Kita wajib mencintai Ahlul Bait, tetapi Ahlul Bait pun keluarga Rasulullah harus sadar bahwasanya dia akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah atas nasab yang mulia yang Allah titipkan kepada dirinya sebagai amanat.
Ingat itu. Itulah kekonyolan mereka. Wajib hukumnya mencintai mereka. Jadi mencintai mereka wajib, kepada muslim-muslim yang lain tidak wajib nanti. Hanya wajibnya kepada mereka. Kapan Nabi Muhammad SAW pernah memilah-memilih? Tidak ada, teman-teman. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, apabila Fatimah mencuri, maka aku sendiri akan menghukumnya, akan aku potong tangannya. Nabi Muhammad SAW mengingatkan seperti itu untuk menjadi pembelajaran bahwa beliau tidak pernah memilah dan memilih atau pilih kasih. Anak cucunya dicintai, sedangkan sahabat yang lain tidak begitu dicintai. Enggak. Semua sahabat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Agar kalian tahu itu. Dan sekarang teman-teman, wajib mencintai mereka. Hukumnya wajib, fardu. Entah itu sesat, entah itu begini, tidak jelas, bermaksiat, tetap harus dicintai. Nggak boleh. Cinta itu untuk semua orang. Bahkan kepada orang kafir pun kita harus mencintai. Bukti cinta kita kepada orang kafir apa? Mengajak mereka kepada Islam. Bukan gotong-gotong patung mereka, lalu membiarkan mereka dalam keadaan kafiran seperti itu. Artinya kalian mendiamkan mereka masuk neraka. Oh, Islam sih paling punya surga. Berarti kalau kalian tidak ingin meyakini Islam adalah agama yang benar, maka apalah fungsi kalian memeluk Islam? Ya, pertanyaan besar, teman-teman. Ketika kalian belajar kepada habaib dan yang kalian dapatkan hanya doktrin dawir, kebodohan semata seperti ini, mengaku diri mereka Tuhan, wajib mencintai mereka. Ketika mereka bermajlisan, Nabi pasti hadir. Ini kejahatan. Ya, jahat ini. Memfitnah Nabi Muhammad SAW seolah-olah pilih kasih kepada seluruh umatnya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa saya tidak pernah berhenti untuk membahas mereka? Karena mereka juga tidak pernah berhenti untuk menyebarkan doktrin takhayul bid'ah dan khurafat, bahkan dawir-dawir sedemikian konyol itu. Misalkan orang seperti saya berhenti untuk memberikan edukasi semacam ini, maka mereka lah yang akan menguasai panggung. Mereka yang akan menguasai panggung, dan mereka akan menyebarkan doktrin-doktrin mereka juga melalui video. Dan kita disuruh diam, kenapa? Ngopinya belum kental, ngajinya belum jauh. Ini kalimat-kalimat konyol yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak memiliki argumen untuk membela junjungannya. Hidup ini, kalau kita berbicara masalah tujuan kita adalah untuk menyampaikan kebenaran, bukan untuk mencari untung buat diri pribadi. Saya mendirikan perguruan silat Garuda Indonesia ini, yang dimana di dalamnya saya menuangkan tauhid untuk meyakini tauhid yang benar. Bagaimana untuk menghindari tauhid yang menyimpang, salah, keliru, kesyirikan dan lain sebagainya. Melalui dunia bela diri, ada yang melalui dunia dagang, ada yang melalui mimbar-mimbar di masjid. Masing-masing dari kita memiliki peranan untuk menyampaikan dakwah ini sesuai dengan passion kita. Di Indonesia ini banyak yang mengaku perguruan silat, perguruan ini, perguruan itu, ini itu, tapi masih mengajarkan klinik-klinik, pukulan jarak jauh, membodohi umat. Ada yang begini, mengajarkan ilmu begitu, mengajarkan kesyirikan dan lain sebagainya. Itu masih banyak. Dan orang-orang yang senang kepada bela diri, kalau bela diri yang berhawa murni, mengajarkan tauhid yang hak, tidak lahir di tengah-tengah masyarakat seperti itu, maka yang ada mereka akan ikut yang sedemikian rupa. Hadirnya PSGI ya untuk ini. Jadi bagi kalian yang ingin bahu-membahu dengan saya menyampaikan tauhid yang hak ini, dakwah yang hak ini, ya mari kita bersama-sama, mungkin melalui bela diri, melalui pencak silat, kita bisa mendidik anak bangsa untuk menjauhi takhayul, bid'ah dan khurafat, ilmu klinik, mistik, perdukunan, ya, dan lain sebagainya. Apalagi percaya pada Habib-Habib. Iya, jujur saya mengakui dulu ya, saya ini adalah muhibbin Habib. Dulu saya adalah muhibbin Habib, yang kemana-mana saya mengagungkan Habib Rizik Syihab. Saya membela beliau bagaimanapun alasannya. Tapi semakin dipikir, ternyata beliau juga sama dengan Habib-Habib yang lain. Ya, cerita khurafatnya ada, kata-kata kasarnya banyak, kata-kata kotornya ada, kata-kata yang kurang bermoralnya ada. Apa yang tidak ada? Ya, meskipun beliau cerdas untuk menyampaikan argumen dan lain sebagainya, ya, tapi tetap beliau sudah bukan panutan saya lagi. Apalagi menyaksikan Habib-Habib semacam ini sekarang. Semakin banyak doktrin-doktrin kekonyolannya. Menyaingi Habib Umar, diam sejenak melihat Nabi hadir, mengucapkan salam kepada Nabi. Iya, dia juga mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Ingin mendoktrin umat bahwa dirinya melihat Nabi, dihadiri Nabi. Jangan bodoh. Wahai anak bangsa, jangan bodoh. Kita harus lawan seperti ini. Lawan.